Dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janati. Orang itu disebut min siqati mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah kabar yang mana akan saya sajikan tentang argumen dari Gus Rumel untuk Kiai Haji Imaduddin. Di acara tersebut Gus Rumel mengajukan argumen atau penemuan tesis yang diajukan kepada Kiai Haji Imaduddin bahwa tesis ini akan dapat memberikan suatu pandangan atau merubah apa yang Kiai Haji Imaduddin selama ini tulis. Akan tetapi Kiai Haji Imaduddin memberikan suatu pendapat atau memberikan jawaban dari Gus Rumel dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gus Rumel masih disuruh oleh Kiai Haji Imaduddin untuk lebih teliti lagi meneliti dari sebuah artikel atau sebuah tulisan dari yang ditemukan atau yang dicari oleh Gus Rumel, dan Gus Rumel pun tampak seperti ragu akan temuannya dari argumen yang diajukan, karena Kiai Haji Imaduddin sangat teliti. Gus Rumel pun seperti mengangguk-anggukkan kepalanya, bahkan seperti masih mengakui tesis Kiai Haji Imaduddin begitu kuatnya apa yang ditulisnya dalam bukunya. Dan Gus Rumel tidak terlalu ngeyel atau disebut tidak terlalu banyak ajuan pertanyaan yang diutarakan kepada Kiai Haji Imaduddin, karena apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin begitu detail, dan sepertinya Kiai Imaduddin memberikannya ulasan atau penjelasan kepada Gus Rumel itu sangat jelas dan teliti. Rumel juga mengajukan argumennya terlebih dahulu. Silakan disimak berikut ini. dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janati. Orang itu disebut min siqati mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah naskah, bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain kita. Padahal itu Syarif Abdul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada Suluk, dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Ataya Saniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Balawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini. Ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghuror, ini kitab ada Syarhulainiyah. Secara lengkapnya, mungkin ini kurang. Kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik. Itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, ini nasab Syarif Abdul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi, ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula
persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abdul Jadid ini tertolak pula. Nah, ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abdul Jadid ini, Abdul Hasan Ali atau Syarif Abdul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya, Apa itu kitabnya? kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu Tapi manuskrip tahun berapa? manuskrip dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janati tahun 620. Diijazahkan Ya, secara sekarang mukatabah di yang sampai kalau kepada kitab sekarang. Mas Romel, Kalau yang kitab masuk kepada sekarang, Mas Romel itu. oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Safaf, ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali Asakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama. Iya. Wakana lahu minal walad Ubaidullah wa akhlaqa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jitul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wa kanu masyhurun bil ilm wasolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya, kitab ini kan ditulis oleh orang Balawi ya, atau oleh Bukan. Iya, Al-Khatib dari bukan Ba'alawi. baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Ya, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini, oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kitab sudah, bukannya kita ini husnudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi, bahkan berani berdusta. Ya, kita fair-fairan ya, Mas Romel. Siap. Seperti dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudhul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtadho Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtadho Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili, salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy, salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Silsilatul Alawiyah di abad ke-4, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini tiga kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Ar-Raudhul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtadho Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ, ketika menyebutkan abad-abad ke-4, abad ke-5, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Nah itu skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thahir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Ar-Raudhul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Romel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak tadi jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Ar-Raudhul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah. Itu ya mungkin udah wali ini Mas Romel ini ya, wali ya. Kemudian kitab Abdul Imam, Mas Romel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarus Safaf beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya, manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Apa Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib? Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jarus Safaf itu yang ditulis oleh seorang yang namanya Mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an. Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Romel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini Mas Romel, Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma, tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jarus Safaf, seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah
kok apa sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahabi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia, karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah, ini kata saya, ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah, karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan, walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip. Kejujuran ilmiah seorang peneliti itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu. Dia mungkin di footnote-nya dia ngomong, menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang Faqih Muqaddam, sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut Faqih Muqaddam. Padahal Faqih Muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun, kan? Faqih Muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya, tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya, dan sebagainya, keilmuannya. Katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang ngarang fikih apa, tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9, begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Romel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana, ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in. Saya juga udah punya, saya bahkan udah lama saya mempunyai itu, dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting, karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel, sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah meriwayatkan hadis dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi, tapi Mas Rumel masih menggunakan, ya, bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun, ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nih nulis kitab Imam Ghazali misalnya, tapi karangannya saya, kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ, siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kita bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali. Dan saya kira Mas Rumel, Ba'lawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana, itu kan. Ini langsungnya jangan marah ini. Dan jadi jawab dari apa yang diajukan pertanyaan dari Gus Rumel. Maka dari itu, nasihat yang begitu dalam dari Kiai Haji Imaduddin tentang bagaimana meneliti sebuah tesis atau argumen atau artikel yang harus diteliti, apalagi dari zaman dahulu. Saudara-saudara semua, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.